Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang membahas tentang legalitas ganja di Malaysia dengan di Indonesia ya. Dan apakah betul legalitas ganja di Malaysia untuk kesehatan sudah disahkan oleh kerajaan Malaysia? Dan jika sahabat semua penasaran, jom sekarang kita tengok ya. Malaysia izinkan ganja untuk medis ya. Pemerintah Malaysia melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Produk yang mengandung ganja untuk keperluan medis manusia dapat diimpor dan digunakan di Malaysia jika dibuat sesuai dengan persyaratan hukum. Pelegalan ini merujuk ke undang-undang yang tak melarang penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan. Baguslah Meski ini begitu, kemajuan ada nih. syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan ganja ini. Misalnya, ada bukti ilmiah yang cukup, meninjau aspek kualitas dan keamanan, dan sudah terdaftar di lembaga Drug Control Authority (DCA). Sebelum Malaysia, beberapa negara lebih dulu mengizinkan ganja untuk medis, seperti Korea Selatan, Thailand, Turki, Thailand Kanada, juga ya. Israel, Lebanon, dan Georgia. Bagaimana sebetulnya penggunaan ganja dalam tinjauan medis? Ganja punya senyawa kimia alami bernama cannabidiol yang sifatnya tak memabukkan. Kandungan senyawa ini biasa digunakan untuk kepentingan medis. Ia dilaporkan ampuh mengatasi insomnia, kecemasan, meredakan rasa sakit, hingga mengobati epilepsi. Secara khusus, ganja bisa meringankan rasa sakit pada pasien multiple sclerosis. Meski begitu, klaim efektivitasnya masih terus dievaluasi secara kritis dan hati-hati. Penggunaan ganja sebagai obat pun harus dalam pengawasan dokter. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia melarang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Betul Di ini. Indonesia, ganja terkualifikasi sebagai narkotika golongan 1. Ia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada 2020, Kementerian Pertanian sempat memasukkan ganja sebagai tanaman obat komoditas. Belakangan, aturan ini dicabut dengan dalih dikaji ulang. Pelarangan ganja pun dianggap bikin pasien menderita. Pada 2020 misalnya, Musa Ibnu Hasan harus meregang nyawa karena tak bisa mendapatkan terapi ganja medis untuk cerebral palsy yang ia idap. Kondisi ini bikin sejumlah pasien nekat menggunakan ganja meski terancam dijerat pidana karena dianggap menyalahgunakan narkoba. Kalau untuk kesehatan tak apalah rasa. Apa yang dialami Musa dan para pasien yang membutuhkan ganja medis mendorong Dwi Pertiwi menguji material UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Ia ingin ganja medis segera dilegalkan di Indonesia. Itulah kalau manfaatnya banyak untuk kesehatan, bolehlah. Betul lah kalau kesehatan di Malaysia itu jauh lebih baik ya ketimbang di Indonesia. Dan untuk ganja ini sendiri kalau banyak manfaatnya pun menurut saya pun tidak ada masalah lah kalau digunakan untuk kesehatan ya. Asalkan jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan saya pun pernah dengar kalau di beberapa wilayah di Indonesia ini ganja itu digunakan untuk bumbu masak ya. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Kalian boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.